kepada Pak Ustaz. Silakan itu 30 menit mungkin ada tanya jawab bagi ibu yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Kepada Pak Ustaz, kami persilakan untuk menyampaikan tausiah subuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Qarib ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Yayasan Masjid Taqwa Bapak Muhammad Adil Azhari Sarjana Teknik beserta jajaran, para pengurus Masjid Taqwa, para alim, para ulama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang luar. Saat ini kita dapat hadir di Masjid Taqwa ini dan maka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan majelis taklim kita sebagaimana biasa. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Salam serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita pada umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta keluarganya, para sahabat yang berpenuh kemuliaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan pagi hari ini perlu kami sampaikan sekilas mengenai materi kita dalam kegiatan tausiah subuh. Kalau biasa materi itu mungkin berasal dari kami langsung, tetapi untuk mulai hari ini katakanlah sampai ke depan, materi-materi yang akan kami sampaikan itu sesuai dengan silabus yang diamanahkan oleh bagian Pusra Pemerintah Kota Palembang. Dan materi-materi ini kami diharapkan untuk menyampaikan kepada para jemaah dan bentuk pertanggungjawaban kami tentu kami akan menyampaikan laporan isinya apa yang disampaikan, dan beberapa tema itu disampaikan oleh kami
dan kami itu silakan untuk memilih salah satu di antara tema-tema itu. Dan setiap bulan akan ada perubahan-perubahan materi-materi yang disampaikan. Oleh karena itu barangkali mohon maaf saya pada para pengurus mungkin tidak ada berkenan nanti untuk untuk mengingat apa materi kita bahas ini atau judul yang kami sampaikan, karena begini, apalagi di Masjid Taqwa ini mungkin setiap hari ada terus ya, ada terus kita disampaikan kepada teman-teman yang nanti akan mengisi materi, yang sampai nanti tabrakan materinya. Hari ini kami sampaikan materi ini, nanti hari depan yang ini sama juga. Nah, karena itu mohon kiranya pengurus menginformasikan pada teman-teman yang akan mengisi tausiah yang akan datang bahwa hari ini judulnya ini, sehingga yang saya mungkin tidak lagi memilih judul itu. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Pada hari ini kita seakan-akan kembali ke asal. Kita akan bicara sekilas tentang konsep dasar ibadah dalam Islam. Konsep dasar ibadah dalam Islam yang sebenarnya ruangnya cukup banyak, tapi ini dibatasi dengan beberapa hal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran jelas Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, artinya keberadaan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dan keberadaan jin yang ada di muka bumi itu sebenarnya Allah ciptakan jelas dengan tujuan yang tertera tadi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa itu ibadah? Ibadah itu apa? Jangan sampai nanti kita sudah berbuat banyak, ternyata belum termasuk dalam beberapa ruang lingkup ibadah itu sendiri. Ibadah dari asal katanya abdu. Abdu akar katanya abada, ya'budu. Artinya hamba, abdi. Jadi orang yang disebut dengan abdi atau abdu, pekerjaannya nanti disebut dengan ibadah. Dari sisi lain, ibadah juga memiliki beberapa makna. Ibadah dalam arti at-ta'atu, artinya patuh. Patuh tentunya terhadap perintah dan larangan. Patuh. Ada lagi al-khudu', ya tunduk, al-khudu'. Kemudian az-zillu, hina, dan menghinakan diri. Ada lagi at-tanasuk,
pengabdian. Jadi seorang hamba atau manusia yang diciptakan Allah di muka bumi ini mestinya dia taat, patuh. Nah, faktanya di muka bumi ini ada dua kategori besar kelompok manusia. Ada muslim, ada kafir. Yang kafir jelas tidak termasuk dalam golongan at-ta'ah. Orang yang mengaku sebagai hamba Allah, dia harus berkutuk, merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semaunya dalam berada dan menjalani kehidupan di muka bumi ini. Ada rel, ada batas, seperti yang kita sampaikan bulan yang lalu. Ya, ada dua ilmu yang mahal di muka bumi ini, yaitu ilmu tahu diri dan tahu batas. Ini ilmu yang mahal, tahu diri dan tahu batas. Makmum tahu sebagai makmum, imam tahu sebagai imam, pemimpin tahu sebagai pemimpin, warga tahu sebagai warga. Dia tahu diri dan tahu batas. Dan orang yang disebut abdu atau hamba itu adalah berdasarkan pengertiannya, maka dia harus tahu batas, tahu diri, sehingga dia tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia betul-betul azillu, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu at-tanassuk, dan dia betul-betul mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengabdi untuk siapa-siapa, bukan mengabdi untuk pejabat atasannya, bukan mengabdi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, tapi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari segi istilah, dari segi bahasa, pengertian daripada ibadah. Kemudian dari segi bahasa, dari segi istilah, atau dari segi bahasa, mulai dari segi istilahnya banyak sekali definisi ibadah itu. Banyak sekali definisi ibadah. Antara lain dikatakan bahwa al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yarda qawlan wa fi'lan jariyan kana al-qawiyyan. Hanya pengertian ibadah dalam istilah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un. Ibadah itu adalah segala aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh seseorang lima yuhibbuhu Allahu, apa-apa yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yardahu, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bentuk qaulan wa fi'lan, baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan. Jaliyan kana au khafiyan, baik dilakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Jadi apapun segala aktivitas kita, pokoknya segala kegiatan dan aktivitas kita yang pelaksanaannya dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu berupa perkataan kita, berupa perbuatan kita,
baik terang-terangan maupun secara sembunyi. Itulah yang dinamakan ibadah. Artinya kita sebagai seorang muslim, tentu sebagai seorang mukmin, artinya berusaha melakukan aktivitas atau kegiatan kita yang kiranya kita pahami kegiatan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum sebenarnya yang dicintai Allah itu banyak. Dicintai Allah itu banyak. Tapi secara umum banyak sekali ayat Al-Quran mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi intinya orang yang dikatakan ibadah itu adalah selalu berbuat kebaikan. Biasa berbuat kebaikan. Nah, artinya secara akal sehat kita mukmin dan muslim ini tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Maka itu hukum itu berlaku bagi mukallaf, bagi mumayyiz. Hukum itu berlaku bagi mukallaf mumayyiz, orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Maka itu hukum berlaku mulai ketika orang baligh. Baligh itu ya artinya sampai umur dan dia bisa membedakan baik dan buruk, baik dan benar. Jadi kalau laki-laki dia bisa dikatakan mukallaf ketika dia suatu saat mengalami mimpi. Perempuan ketika sampai haid itu sudah kena kewajiban hukum melaksanakan hukum syar'i, hukum syar'i. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, artinya dengan pengertian tadi setidaknya kita tahu dan harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk dalam ukuran Islam, bukan ukuran kita. Baik dan benar menurut hukum Islam, bukan menurut hukum kita. Sebab yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kata kita belum tentu benar menurut hukum Islam. Jelas tentang apa itu pengertian ibadah. Jadi apa sebenarnya tujuan ibadah? Ibadah kita lakukan kita harus punya tujuan. Tidak hanya asal beribadah saja, yang mempunyai tujuan. Nah, tujuan ibadah. Jadi kalau kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk ibadah kepada Allah, maka ibadah yang kita lakukan juga mempunyai tujuan. Tujuan ibadah. Walaupun kita tidak terucap, setidaknya kita sudah paham apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu antara lain yang pertama mencapai ketakwaan. Mencapai ketakwaan. Ibadah orang yang betul-betul dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan benar, dengan hati yang ikhlas, maka dia akan mencapai kondisi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berusaha melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maka itulah artinya ibadah itu adalah untuk mencapai ketakwaan, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, baik berupa perkataan tadi maupun berupa perbuatan.
Jadi sudah tidak asing lagi bagi kita masalah ketakwaan ini. Makanya di dalam salah satu syarat sahnya khutbah Jumat, baik khutbah pertama maupun khutbah yang kedua, harus dan wajib hukumnya menghimbau jemaah untuk takwa dengan kata-kata ittaqullah, itu minimal. Jadi kalau ada khotib yang tidak membaca ittaqullah, maka khutbahnya tidak sah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Makanya bapak-bapak, saudara sekalian, kita sebagai jemaah harus dengarkan khotibnya khutbah itu. Ada tidak yang ngomongkan ittaqullah? Kalau dia nyebut dia ittaqullah, minimal itu sudah pas. Dan banyak yang misalnya ittaqullah ma taqaddum, ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah rabbal alamin. Yang penting ada ittaqullah. Penting sekali. Karena kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk mencapai ketakwaan. Maka diingatkan setiap Jumat itu oleh khotib. Jangan sampai kita lupa. Maka seminggu sekali itu ada pertemuan saat Jumat itu. Ya. Kalau kita ini kalau tidak diingatkan sering lupa. Kalau diingatkan, insya Allah tidak lupa lagi. Aku berusaha mencapai ketakwaan itu. Yang kedua tentu tujuan ibadah itu adalah upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beribadah artinya yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa kegiatan ritual seperti sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya, itu termasuk kegiatan ritual, atau kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari yang ada unsur kebaikan, maka itu dapat dikategorikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian ibadah juga sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan rasa syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu tak terhitung jumlahnya, tak ternilai kualitasnya. Gitu kan? Fa'in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu begitu nikmat Allah, saya kamu tak akan menghitung nikmatnya itu. Maka itu wajib bagi kita untuk bersyukur. Ta'in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, akan menambah nikmat itu. Barang siapa yang ingkar akan nikmatku, rasakan siksaku amat pedih. Nah, jadi ibadah yang kita lakukan itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kita. Patuh kepada perintahnya, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Bentuk syukur kita kepada Sang Khaliq yang Maha Mencipta, Al-Wahhab yang memberi, yang Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Seperti yang tadi kita baca di apa tadi sebelum kita sholat, Asmaul Husna. Cuma ada koreksi sedikit, ada koreksi untuk adik-adik yang mimpin ya. Walillahil asmaul husna, wallahi itu panjang. Walillahi, bukan walillahil, walillahi, lillahi panjang. Ya Allah, walillahil asmaul husna. Ya, jadi tolong kita ingatkan yang adik-adik kita yang mimpin. Lalu itu panjang. Sebagusnya ditambah kalimat lain dari apa-apa. Kalau ada dewan boleh tambah kalimat lain. As'aluka ya man wallahu lazi la ilaha illahu, baru ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min, ya Jabbar, terus sampai kepada ya Sabur. Karena artinya
Walillahil asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang bagus. Fad'uhu biha, berdoalah kamu dengan asmaul husna itu. Maka awal doanya, as'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illahu. Aku mohon kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu ya Allah, ya Rahman, itu kalau sebagian begitu. Yang bagusnya. Terakhir ditutup dengan ya mal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu yang bagusnya. Tapi jadi lain atau dari doa tadi kan doa walifat yang dibaca itu. Jadi mewujudkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yakini semua nikmat yang ada pada kita, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan ibadah yang lain juga adalah dalam rangka upaya kita untuk membersihkan jiwa dan hati. Jadi jiwa dan hati kita ini kalau tanpa ibadah nanti akan kotor, akan merusak status kita sebagai seorang hamba. Rusaklah hamba sebagai hamba kita. Kenapa? Karena jiwa dan hati kita kotor. Maka itu untuk membersihkan jiwa dan hati kita ini, kita melaksanakan ibadah. Ibadah yang betul-betul konsentrasi, ibadah yang betul-betul khusyuk, ibadah betul-betul sesuai dengan tuntunan yang benar. Kemudian tujuan ibadah kita juga banyak janji-janji Allah di Al-Quran yang memang tidak mungkin disebutkan itu persatu, adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yakin kita orang yang beribadah akan tenang hatinya. Dengan tenang itu maka dia mencapai kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan itu bukan diukur dari jumlah suatu materi. Kebahagiaan itu bukan diukur dilihat dari apa yang kita miliki, tapi kebahagiaan itu sesungguhnya ada di dalam hati, apa yang kita rasakan. Nah, perasaan bahagia ini tentu masing-masing orang berbeda. Orang yang ibadah kepada Allah tentu apa tidak disebutkan, tapi jelas itu tujuannya untuk mencapai kebahagiaan dunia. Dan bila dia betul-betul terus konsisten melaksanakannya, maka akan mencapai kebahagiaan akhirat. Nah, ini beberapa tujuan utama dari ibadah yang kita lakukan. Jadi itu mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan benar-benar dapat mencapai tujuan seperti yang kami uraikan tadi. Lalu ada lagi beberapa prinsip dalam ibadah. Di ibadah ini ada fondasi, ada prinsip yang tertanam supaya ibadah itu dapat langgeng, dapat bertahan. Jadi yang pertama tentu ibadah yang kita lakukan itu prinsipnya adalah ihsan. Ihsan itu artinya kita berupaya untuk senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah lain disebut dengan muraqabah. Jadi walaupun kita tidak melihat Allah, tapi kita harus yakin bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan. Dan ini ihsan ini memang pernah dialog antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu saat Rasulullah menyampaikan tausiah, tiba-tiba datang seorang menyerupai laki-laki yang berpakaian putih, tapi para sahabat tidak kenal. Tapi dikatakan datang dari jauh, tidak ada tanda-tanda lelah, tidak ada tanda-tanda capek, dan laki-laki ini sangat harmonis, artinya ukuran badannya normal dan tingginya normal, jadi pokoknya menyenangkan. Uniknya orang yang datang ini tiba-tiba meletakkan kedua tangannya di paha Rasul. Sahabat tidak berani meletakkan tangan di paha Rasul. Orang ini sanggup meletakkan tangannya di atas paha Rasul. Diminta ajari, ya Rasul, hai Muhammad, tolong ajari aku apa itu Islam,
apa itu iman, apa itu ihsan. Ini jawab oleh Rasul. Ihsan itu adalah yang 5 perkara itu. Iman itu adalah rukun iman yang 6 kita percaya itu. Lalu ketika ihsan, Rasul menjawab, kan? Jadi ihsan antaqallaha fa annaka tarahu fa innakum alam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Walaupun engkau tak dapat melihat Allah, tapi Allah melihat engkau. Anehnya yang bertanya ini jawab engkau benar. Nah, itu kan dia bertanya apa itu Islam. Setelah dijawab Nabi jangan katakan engkau benar. Setelah Nabi menjawab rukun iman engkau benar. Ketika Nabi menjawab tentang ihsan juga dia mengatakan engkau benar. Nah, ini aneh. Dia bertanya tapi dia membenarkan. Jadi dia permisi. Ya Rasul bertanya kepada para sahabat, kamu tahu tak siapa tadi? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi menjawab, itu tadi malaikat Jibril sengaja menyampaikan itu kepada kalian supaya paham apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, ini sangat terkenal. Nah, jadi prinsip daripada ibadah itu ihsan. Benar-benar kita lakukan ibadah itu seperti kita diawasi oleh Allah. Walaupun kita sampai kapanpun di muka bumi ini tidak akan melihat Allah secara nyata. Bagaimana ada rupa dan bentuk. Kemudian bahwa ibadah juga dengan prinsip ikhlas. Tidak ada niat lain dalam ibadah itu kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan tidak ada istilah ada pedang lewat batu. Betul-betul lillahi ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahud-din. Tidak kamu disuruh untuk beribadah kepada Allah kecuali laksanakan ibadah itu dengan ikhlas. Itu prinsip dalam ibadah kita. Kemudian ibadah juga prinsip tawakal. Tawakal itu artinya betul-betul menyerahkan diri urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang kita lakukan tentu berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Setelah kita berusaha dengan sebaik mungkin, terlaksanakan dengan sebagus mungkin, dengan serapi mungkin, maka kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan tentu ibadah kita dapat diterima olehnya. Kemudian prinsip ibadah juga adalah menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tidak semata-mata untuk dunia saja, tidak. Harus semata-mata untuk akhirat saja, tidak. Ini seimbang antara dunia dan akhirat. Kalau ada orang yang hanya untuk dunia saja, itu jelas keliru. Atau ada orang hanya untuk akhirat saja, tak peduli dunia juga, itu keliru. Prinsip ibadah seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, bapak-bapak ibu hadirin sekalian, barangkali demikian dapat kami sampaikan. Waktu suruh kita telah masuk 5.36. Jadi kalau memang ada mau ditanyakan barangkali boleh. Tapi kalau kita agak singkat barangkali agak terbatas. Demikian sementara kami kembalikan kepada Musik. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Kepada Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, 2 pertanyaan Pak Ustaz. Ya. Melenceng dari tema tadi. Dalam sholat, dalam mengerjakan sholat, Ya. saat bacaan Al-Fatihah kita tidak sesuai harokatnya, apakah berubah arti dalam Al-Fatihah tersebut, Pak Ustaz? Yang kedua, saat melakukan sholat berjamaah,
dan makmum tidak melaksanakan gerakan sesuai imam tersebut, apakah hukum dari makmum tersebut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi apabila dalam sholat kita membaca Al-Fatihah, harokatnya tidak pas ya, keliru harokatnya, maka apakah jadi berubah artinya? Ya. Jadi dalam bahasa Arab panjang dan pendeknya itu memerlukan panjang pendeknya itu berpengaruh pada arti dari yang kita baca. Oleh karena itu, Bapak Saudara sekalian, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, siapapun kita, baik itu imam maupun makmum, itu harus baik dan benar, karena dia akan berpengaruh pada arti dari yang kita baca itu. Kemudian apa lagi yang kedua? Apabila makmum tidak mengikuti gerakan imam, Bila makmum tidak mengikuti gerakan imam dalam sholat, dalam arti kata apa tidak mengikuti? ya saat kan kita kan pertama dorong subuh Pak Ustaz. Dan kalau di situ kan imam kan ada yang doa kunut kan, ada makmum yang tidak mengikuti, dia berdiri. Apakah hukumnya itu Pak Ustaz? Iya. Jadi begini ya, masalah doa kunut ini kita pahami doa dulu. Doa itu boleh mengangkat tangan, boleh tidak mengangkat tangan, itu dulu. Orang-orang Turki itu kebanyakan berdoa tak angkat tangan, nah pahamnya begitu. Dan teman-teman kita banyak yang lain juga berdoa tidak mengangkat tangan. Nah, maka tentu dalam hal ini kita tidak serta-merta menganggap mereka itu tidak berdoa. Kenapa? Karena mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Jadi memang baiknya mengangkat kedua tangan. Nah, tapi seandainya memang dia tidak berkunut, ya kan? Karena pahamnya demikian, ya kan? Apakah sholatnya sah? Nah, tidak mengikuti kunut itu. Nah, doa kunut di dalam pandangan apa itu ilmu fikih itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, walaupun sunnah muakkadah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau lupa kunut untuk ilmu mazhab dia sujud sahwi, tapi yang lain tidak. Nah, jadi dengan demikian walaupun seseorang tidak mengikuti doa kunut, tetap saja sah dalam sholatnya. Karena apa ya? Karena itu anggapnya sunnah. Tapi sebenarnya secara tak langsung orang yang apa itu jadi makmum secara tak langsung sudah mengikuti imam sebenarnya. Dia berdiri, tetap berdiri, cuma tak angkat tangan. Jadi sebenarnya dia tetap mengikuti kunut imam. Dia mendengarkan, gitu kan? Maka secara tak langsung dia juga mengikuti. Cuma dia tidak mengangkat kedua tangan. Jadi suatu saat misalnya kita tidak angkat tangan, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja seperti itu. Karena memang angkat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Bagian demikian, jadi jangan ragu-ragu Bapak untuk sholat berjamaah walaupun tidak. Cuma yang lain ketika menyaksikan apa teman kita tidak angkat tangan, tidak
ya seakan-akan tidak ikut kunut, ya kita sebaiknya menilai tetap positif, kan? Tetap menilai positif. Demikian barangkali jawabannya. Demikian Pak. Nah, cukup. Ya. Habiskan. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita memang membatasi, mari kita ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Walidayil muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Walhamdulillah. Demikian, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,